Eh, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa ya? Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Horas. Halo. Ya ini nggak kelihatan ya? Oke, sip. Oke. Ya. em, ya. Jadi video ini buat ini ya, buat AW arsitektur aplikasi web, apalah itu ya namanya. eh ya, jadi sebentar. Jadi mulu lagi dulu. Arsitektur aplikasi web. Nah, sip. Jadi ada tugas, datanya masih lama sih. Jawaban dari harus dikumpulkan dalam readme.md. Pada repositori pengumpulan dilakukan apabila terdapat oh iya gitu ya. Oh, oke. Ya, jadi saya punya server. Ini server pribadi aja, kecil-kecilan aja. Cuma sebatas hobi aja sebenarnya. Nah, server ini tuh dulu itu runner-runnernya itu dibangun di atas C dan Shell. Banyak sih. Jadi ya enggak, ya belum semuanya bisa direfaktor. Nah, lama-lama kan banyak ya itu ya. Eh, ini aja yang masih sempat saya refaktor itu masih dua gitu. Walau ini apa? Oh, ini nggak dipakai. Ini nggak dipakai guys. Belum dihapus, sorry. Tapi modulnya udah nggak dipakai kok. Modulnya udah nggak dipakai. Nah, karena tadi ya, program C-nya jadi makin banyak gitu. Terus juga di wrap sama shell, rata-rata apa ya, lama-lama kan jadi jelek ya. Nah, oleh karena itu saya ada kepikiran untuk nge-rewrite pakai Rust gitu. Nah, ya baru sempat implementasi yang ini sih, failover sama uh, BTRFS scrub, terus ada consumer juga. Nah, arsitekturnya seperti apa? Ini sebentar. Oke. Apa ya tadi ya? Kafka ya. Nah, jadi di ini Pak, di tempat saya nih, di home server saya. Oke, itu ini apa namanya? Udah ada Apache Kafka ya. Jadi ya apa? Edit ya, edit. uh, Mantap. Kita ulangi rekaman ini. Enggak, nantilah saya edit, kebuka kan tokennya kan. Ya, jadi ini sebenarnya cuman nge-execute shell, terus ya wes, shell dash c aja. Aku nggak bikin file .sh, langsung aja ditulis di sini gitu. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi Kafkanya di start dulu, terus apa ini ya, autoran config. Oh enggak, ini nge-start, ini confignya. Terus ini apa sih, aku aja juga lupa itu sebenarnya apa. Ya jadi ini apa sih, dia kan runnya asinkronus ya. Nah, ini waktu kita ngambil properti apa, bukan ngambil properti, ketika nge-start nih pakai properti yang sudah ada, itu lognya saya buang. Kenapa lognya saya buang? Log itu kan standar output ya. Karena di properti itu udah ada
ya udah ada properti untuk logging, jadi ngapain standar outputnya saya passing gitu. Standar errornya juga saya buang, terus ini saya jalankan ini ya, apa proses baru ya. Nah, proses baru ini dia akan melakukan scanning ke port 9092. Kenapa demikian? Ya kalau port 9092 itu ada, berarti Kafka saya udah nyala gitu. Um, ya memang sengaja Kafkanya saya set di 9092. Kalau udah saya start si logger tuh, ya di GitHub inilah pokoknya ya. Nah, cuman ini saya track nih, kalau ada sysout sama syserror itu saya masukin ke sini, tapi so far sih belum ada ya. Nah, harusnya tidak ada karena ya ini kode saya tuh nggak ada print line ya. Kalau panik ya oke lah, berarti kan nanti cuman panik aja. Nah, sebenarnya sederhana ya. Aku tinggal ini kan emang apa yang dibikin itu sebenarnya udah ada gitu, dulu udah dibikin, cuman ini mau ya ini di rewrite ke programming language yang lain gitu. Ya saya pakai RD Kafka ya namanya, RD Kafka. RD Kafka ini sebenarnya paket Kafka konektor ya, meskipun dia nggak natif ke Rust ya. RD Kafka itu masih hook ke lib RD Kafka nggak sih namanya, saya agak lupa. Lib RD Kafka. Nah ya ini ini tuh masih C ya, C++. Jadi RD Kafka itu, yang Rust RD Kafka itu sebenarnya cuman hooking ke sini. Jadi mau nggak mau ya tetap harus di compile ulang ya kan. Ya kalau mau stabil sih compile ulang aja. Kalau nggak mau ya nggak, ini apa ya namanya, pakai shared object apa sih ya namanya itu ya. Mungkin bisa, tapi lebih enak sih ya wis di boot ulang aja. Ya wis, tinggal kita bikin ini proses nih, apa bukan proses ya, ini thread ya. Jadi dia bikin thread baru, ini OS thread ya. Ya setahu saya di Rust itu OS thread, bukan ini ya, bukan apa sih kalau di Elixir itu namanya, di Erlang itu proses ya, Erlang proses ya, atau kalau di Gurutin enggak, tapi ini OS thread. Iya memang agak boros sih OS thread karena ya tapi ya udah lah ya. Di Rust nggak ada kayaknya, saya yang belum tahu. Nah, kita tinggal bikin produsernya aja. Produser ini base producer. Ini tidak asinkronus, ini sinkronus. Kenapa demikian? Nah, saya sih pernah itu bikin asinkronus itu pernah, tapi ini change back ya. Ya, pakai feature producer sama feature record. Tapi ternyata nggak cocok gitu sama use case saya. Use case saya tuh kalau produser dia habis do something dia harus produce dan kirim ya, jadi dan itu nggak ini ya, mungkin 1 jam sekali, itu belum tentu ada, misalnya 5 jam sekali baru ada satu message gitu, itu sangat wajar gitu ya. Itu use case yang asinkronus itu sebenarnya nggak menggunakan asinkronus itu tidak mendapatkan manfaat yang cukup banyak gitu. Dan ya use case nya kayak gitu ya, masa mau pakai asinkronus. Udah coba nyobain, cuman ya udahlah ya. Nah, ya produsernya saya bikin satu aja ya, sempet sih dibikin 2 tapi forward ya, satu cukup gak sih? Wait, mending aku
bikin 2 produser atau 1 produser. Kalau 2 produser berarti 2 app punya 1 produser masing-masing. Ya itu jawabannya. Udah thread safe, nggak ada alasan bikin 2. Emang iya ya, udah thread safe ya. Lah gimana, nggak yakin 100%. Ini ngaco deh saya. Loh walau apa, saya tiap tanya AI itu jawabannya ngaco gitu. Setahu saya sih nggak thread safe ya, jadinya kita bikinin pakai ARC atau reference counter tuh ya wes aman aja ya. Ini pun sebenarnya produsernya juga di move tuh, tapi kan ya ini udah ARC, dan saya tuh juga baru tahu tuh baca dokumentasi. Emang iya base producer is send plus sync, no mutex needed, kedua thread bisa dipakai bareng. Ini saya nulis tapi jujur sih nggak yakin ya. Nantilah dibaca lagi ya, kalaupun ternyata nggak thread safe ya. Ya wis nantilah dibaca lagi, kurang lebih gitu. Nah si produser ini akan ngirim ke broker ya. Ya wis gitu aja. Tapi ya sebenarnya nggak langsung ngirim gitu. Dia nge-cache ke apa ya, partition ya partisi milik dia. Nanti kita bisa lakukan poll atau flash. Kalau flash berarti ditunggu, kalau poll ya wes disuruh ngirim aja gitu. Disuruh ngirim itu maksudnya ngirim kemana ya, itu ngirim ke broker ya, ngirim ke broker. Di consumer juga sama. Ya kita bikin auto commitnya mati ya, jadi kalau saya gagal kirim ke Telegram ya wes kita repeat ya. Tapi kalau berhasil kita commit ya, kita harus nge-act ya, kita commit, ya sudah terus break aja. Nah ya jadi kalau ada sesuatu yang baru gitu, ini jangan percaya ini ya apa jangan percaya Claude dah. Ngawur terus dari tadi tuh, dari saya ngoding ke Claude kayaknya aneh terus dah jawabannya. Nah jadi dia akan kirim ke Telegram gitu. Kenapa Telegram? Ya seserah saya. Iya saya pakainya Telegram sih, apa bin gitu. Nah kita mau testing. Nah ini udah kekirim ke broker, terus nanti tinggal dilakukan streaming sama si consumer. Wes consumer akan nge-send ke Telegram gitu. Misalnya Alpha, SM, dan Teng. Nah kurang lebih seperti itu. Nah tadi tuh ada soal juga sih sebenarnya, sinkronus sama asinkronus ya. Saya agak lupa, belum baca sih. Ada soal juga mengenai sinkronus sama asinkronus kalau nggak salah. Apa sih soalnya? Implementasi event driven, oke sudah. Buat minimal 1, oke sudah. Demonstrasikan, oke sudah. Lakukan pengujian beberapa event dan jelaskan komunikasi asinkronus tersebut. Nah sebenarnya ini udah beberapa event ya, karena kan produsernya kan berarti sekarang ada 2, ada yang dari logger, ada yang dari sini gitu.
Uh, Jelaskan bagaimana mekanisme asinkronus bekerja serta apa perbedaannya dengan komunikasi request response biasa. Nah, ya di Kafka, ya setahu saya sih, saya juga belum explore Kafka yang banyak. Berdasarkan saya ngoding ini, produser itu bisa sinkronus bisa asinkronus gitu. Kalau sinkronus itu ini sinkronus nggak? Ini sinkronus kok. Saya pakainya sinkronus semua. Mana sih? Ini stream consumer, bukan. Ini deh. Ini base producer itu, iya sudah itu sudah sinkronus gitu. Tapi kalau kita mau lebih lanjut, bentar. Poll itu kan cuman trigger kan. Seingat saya itu ada poll, ada flash. Ada poll, ada flash. Dan kalau saya baca dokumentasinya, dan saya nggak salah baca dokumentasinya, poll itu cuman trigger. Jadi karena tadi saya nyobain flash pakai detiknya 0, itu time out karena dia nyoba ngirim tapi kita nggak kasih waktu. Nah, flash itu ngirim terus di wait sampai selesai, sementara poll itu ya dikasih trigger aja. Oke, Anda kirim gitu. Nah, kita nggak peduli waktunya berapa. Sekilas seperti sih seperti asinkronus ya, tapi nggak, tapi maksudnya masih sinkronus sih. Nah, sebelum dikirim itu sebenarnya dia itu nulis ke partition, kalau nggak salah ya, partition deh kalau nggak salah. Jadi kayak di buffer dulu di lokalnya, baru ketika poll 0 ya sudah dia tulis dia coba untuk kirim. Nah, saya masih buka nggak ya lib rd kafka mana docs simple wrapper. Oke. Threaded with a spread thread dedicated. Oh, aku baru tahu. To polling the producer. Aku tadi cuma pakai future producer sih, that will complete when this message is delivered to Kafka or fail. Oke, simple wrapper. Ya betul, consumernya aku pakai stream consumer karena aku biar nggak usah melakukan polling. Simple wrapper at the Kafka producer as it consume this case, user must call poll. Oke, prelude to execute delivery callback. Jadi ketika poll ya kita deliver terus dapat callback. Mana ya? Ini saya ngomong bener nggak sih? Saya takut salah sih sebenarnya. Mana sih? Oh ini ya. Threaded producer separate thread dedicated to polling the producer. At regular interval in order to execute any queued event such as delivery notification that stop and producer is drop. Ya ini cuman ini kayaknya cuman ngefork banyak gitu nggak sih? Ngefork producer yang beberapa gitu. Jadi biar multi thread. Nah, kalau ini that will be completed once the message is delivered to Kafka. The future producer provides this information in the future. This information in a future, which will be completed once the information become available. This producer has a polling thread, such as doesn't need to be polled and can cheaply clone to get reference to same underlying producers. The internet polling terminal database ikut support. The queue timeout parameter controls how retry
if the libadkk producer queue is full, set it into never to retry forever, or no to never load. If the timer reach and the queue is still full, error will be reported. Okay. Ya, agak bingung sih. Tapi ya soalnya defaultnya ini ya, defaultnya asinkron ya. Terus bedanya future apa? Bedanya future sama ini apa dong? Kan waktu di polling kan kita execute kan, to execute delivery callback. Tapi kan callbacknya nggak harus sekarang nggak sih? Module level documentation. Interval serve report callback. For more information, refer to the module level documentation. Nah, tapi kan trigger kan, using callback to handle success or not. Callback itu apa sih sebenarnya? Callback tuh kita nunggu ya. Executed later, either immediately synchronous or after asynchronous operations. Sepaham saya callback itu kayak nunggu gitu. Oke, kita baca dokumentasinya dari Waitress. Kurang baik sih, tapi ya use lah. Nah, ya. Nah ini sebentar kita baca lagi deh. Base producer, Paul mana Paul? Ya jadi dia akan call. Ya kayaknya saya mau memperbaiki omongan saya yang tadi deh. Ya dia nge-call si Paul untuk execute si produser. Durasinya 0 itu bukan berarti nggak ada durasinya ya, tapi ya whatever gitu, terserah gitu kayaknya mau ditunggu sampai nanti juga nggak apa-apa. Nggak akan ada time out gitu. Ya sudah kan, itu udah berhasil. Broker ngambil dan consumer ngambil dan parsing ke Telegram. Nah, ya ini definisi callback kayak gitu sih. Seharusnya definisinya juga sama. Nah kalau future, Anda bisa lakukan eksekusinya dulu, nggak harus nunggu ngirimnya atau execute-nya itu selesai gitu. Nggak tahu ya kalau di sini tuh pakai poll, tapi di future pakai apa ya? Tapi terus bedanya sama flash apa? Kok saya jadi bingung. Bentar, saya jadi nggak ini sama omongan saya sendiri. Flash versus poll. RD Kafka. Flash itu kan sampai kita dapat act. Function Paul's primary purpose is saving internal lib RDKK event queue which include receiving message annihilation. Tapi kan ada act-nya juga delivery ya. Oke.
It checks pending event or acknowledgement in the terminal buffer and calling Pro0 is non-blocking and checks only if events are ready. A non-zero timeout makes a poll block. Itu jawabannya itu. Jadi poll itu sebenarnya juga asinkronus. Nah, jadi ini tuh asinkronus. saya juga baru sadar ya. Jadi kalau poll 0 itu asinkronus ya, dia cuma nge-trigger aja. Tapi kalau pollnya nggak 0, dia nunggu sampai selesai. Emang ya, non-blocking and checks only even a non-zero time makes poll block until at least event is available. Asynchronous, it does not force message to be sent in the broker immediately. All queued in a flight message internally flash calls poll in a loop until internal message queue out queue is empty or the specified time elapses. The linger time settings is ignored during super asynchronous workflow flash. Oke. Tapi kan kebetulan saya nggak itu ya. Pekerjaannya sudah selesai dilakukan, ya sudah di polling aja. Jadi ya. Jadi ya wes pakai polling saja. Ya, gitulah. Apa sih tadi soalnya ya? Ya kalau request respon ya kita kirim, tunggu responsnya dapat sudah. Kalau ini poll 0 itu sebenarnya ini udah asinkronus tuh. Tapi kalau with timeout 0 kan. Tapi kalau pollnya ada timeoutnya, apa sih ini namanya ya? Bukan duration gak sih? Atau duration ya? Duration. Standard duration itu sinkronus. Terus bedanya sama flash apa? Is a blocking convenient method. Flash kalau 0 error karena flash 0 itu tetap sinkronus gitu. Jadi kita ngasih waktu 0 detik untuk dia melakukan pengiriman gitu. Sampai berhasil ya tapi. Is a blocking convenience method that ensures all queued and in the flight message are delivered to the broker and their delivery reports are received before returning. Oh ini deh kayaknya. Ya jadi flash ini ya mohon dibenarkan kalau salah. Saya juga baru pakai, saya juga baru tahu. Ya flash ini kita guarantees all outstanding message are processed and acknowledged. Service callback queue going service event callback queue for ongoing operations does not call for regular guarantees all outstanding message are processed and acknowledged. Service event callback queue. Oke, kayaknya flash cuman dipakai sekali deh. Even asynchronously when you answer the different before processing such ya kurang lebih seperti itu. Ya udah ya, apalagi disimpan dalam topik diproses consumer secara real time, udah ya tadi ya. Halo Bandung, ibu kota Surabaya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke,
produsernya oke. Nah ini tinggal kita ini apa namanya ya, readme gak sih? Ya jadi ini saya hapus saja. Nah nanti video ini akan saya kirim, dan ya tadi ada yang leak tadi ditutup dulu sama readme MD nya, ini bisa di push ya. Ya udah gitu aja Pak, terima kasih yang udah nonton. Selamat malam.